Oke, selamat siang. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Jum'ah berkah ya. Mas Bro tetap akan motivasi sebaik mungkin. Tetap akan semangat untuk mengawal PP sampai ke RP1 bahkan lebih. Jadi akan banyak hal yang akan saya sampaikan untuk kalian secara fundament, basic dalam bermain kripto ataupun menghadapi dalam volatilitas harga saat ini ya. Untuk tetap Mas Bro akan himbau untuk kalian memberikan warning dalam bermain kripto berisiko tinggi. Tetap kalian harus riset mandiri ya. Mas Bro hanya sebatas memberikan info yang Mas Bro tahu. Selebihnya kalian bertanggung jawab sendiri, karena dalam bermain kripto sangat volatile sekali, bisa naik tinggi bisa ataupun banting seperti ini mendadak. Untuk PP akan saya kupas. Di sini juga ada koin SPK ya. PP ini koin yang displasi. Depth-nya sudah saya sering kasih info berkali-kali. Hanya ini meme coin yang terbaik PP menurut saya pribadi. Dengan apa data-data yang ada ya, holdernya naik terus, market cap-nya nggak pernah kecil, volumenya saat ini terbesar, volumenya gila meningkat terus, rankingnya juga masih di situ-situ aja, nggak kemana-mana. Kok turun Mas Bro? Wajar. Satu ya, si Powell. Ini si Powell itu menghancurkan market. Tapi tenang saja ya, semua kayak gini tuh nggak akan lama. Dan Powell itu hanya sebagai jalaran. Kalau orang Jawa bilang jalaran ya, ada sebagai sarana saja. Semua kembalikan lagi kemana ya? Ke market. Semua ini daripada seleksi alam. Tidak ada Powell yang berkutakan, Trump sama Elon berkutakan. Nggak ada Trump sama Elon berkutakan ya, Do Kwon dulu berkutakan. Nggak Do Kwon berkutakan, FTX bangkrut, Crypto Bokman berkutakan ya. Nggak ada Powell, apalagi tarif dagang Trump. Nggak ada tarif dagang Trump, bom Rusia menghantam Ukraina ya, itu selesai. Ada lagi Timur Tengah, perang Iran sama Israel. Artinya apa? Semua sudah dikondisikan. Semua daripada perjalanan cryptocurrency, uang, hubungan rezeki dengan uang punya rahasia ilahi. Jadi sabar saja, tenang. Tidak ada market akan terus turun terus. Arahnya itu tetap akan ke atas. Arahnya ini bukan bear ini sudah. Dan PP ini histori PP, mau turun hancur dimanapun tetap ujung-ujungnya akan pump. Ini untuk mengecoh kita ya, mengecoh kita. Pernah nggak bom Rusia crypto scam, tarif dagang crypto scam, Powell sabda Halkis crypto scam, Ukraina perang ya, Timur Tengah perang, Cina Laut Selatan perang, MT-Gox, Jerman jual BTC, AS jual BTC, Fatbu di mana-mana. Scam enggak? Enggak. Ini dari skenario mereka. Dengan adanya market maker yang dananya besar, salah satunya itu untuk melikuidasi, ngambil stop loss ya, bantingan kejam, holder biar pontang-panting kabur ke member-member terbilik-bilik, lari-lari. Nanti ujung-ujungnya akhir tahun gila-gilaan lagi. Jangan terkecoh dengan market di saat kondisi begini. Di CA ya, di CA uang dingin, jual kebu mertua. Tenang aja, waktunya pump akan pump kembali. Sudah sering kali Mas Bro itu udah bosan. Kemarin juga saya sempat pergi ke timur, ngobrol-ngobrol sama pakar-pakar yang sudah ada 2 orang seharian kemarin. Dia bermain doge dari zaman tahun dulu, udah lama. Orang-orang di tempat ada 2 orang ngobrol lama itu meyakini PP nanti akan ke RP1. Nggak ada meme coin yang
displasi kayak PP. Depnya saja udah cuek. Depnya tuh cuek. Mau naik, mau jengking, mau tanda bengek. Dah lo urusin. Ya sesuai supply and demand. Market yang atur, investor yang atur. Seperti BTC. Emang bener kawan. Kalau koin lain kan depnya masih campur tangan. Satu itu. Masih pegang koinnya banyak. Ini enggak. Ini mantap menurut saya. Sabar saja. Sejak adanya ETF support itu memang market dia kontrol. Mau dibanting kayak apa mau dia kontrol. Ya tenang aja, nggak ada Powell, nggak ada badai yang lain ya. Yang namanya ini hanya sebuah sarana saja, jalaran ya, daripada seleksi alam. Holder yang kuat hubungannya ada dengan rezeki. Asal kalian masuk koin-koin yang bagus, yang berfundamental, saya rasa nggak akan jadi soal. Akan kembali lagi. Jangankan turun 10-20%, turun 70%, 80%. Kalau koin yang baik akan naik lagi, akan terbang lagi. Ya jangan sampai terkecoh. Mas Bro itu beli Polygon kemarin di 3.900, sekarang terjun 3.000 berapa itu. Enggak, Mas Bro pikirin yang penting koin yang bagus. ARB, Cardano, itu nggak perlu khawatir. Kalau kecuali koin-koin meme coin yang ringginya ratusan ke atas, market cap kecil, ribuan rankingnya, itu masih lagi mencari promosi, cari holder, cari investor, depnya benar atau enggak, pernah uji saat turun bangkit lagi enggak, historinya belum ada, buang-buang waktu. Kalau menurut saya mending masuk BTC, ETH, BNB, Solana, SRP, Polygon, Cardano, sesuai dengan kalian yang tentukan, yang seneng yang mana. Rezeki nggak sama, kenaikan akan naik semua. Koin-koin yang berfundamental di saat bulan nanti akan naik semua, dan kenaikan nggak sama, rezeki masing-masing. Yang penting mencari koin dari top 1 sampai 30 yang bagus di CMC. Kalian pilih yang berfundamental, yang belum terjun yang belum naik tinggi ya, umpama diskon yang paling besar itu kalian hantam untuk akhir tahun. Karena dalam bermain kripto itu nggak ada yang cuan instan itu ya ngepet. Dan hari kemarin lebih dari 1 juta US dollar bro kehantam likuidasi. Siapa? James Win. Mainnya juga kesel banget. Yang dimain itu BTC, PP. Begitu hebatnya, begitu tenarnya, begitu terkenalnya koin PP, sampai James Win saja, trader kelas kakap profesional juga papan atas dunia, itu pun melirik untuk ngambil posisi long besar-besaran di BTC sama PP, dijejerkan PP. Kenapa nggak koin yang lain? Kenapa nggak di koin-koin Polkadot ataupun yang lain? Karena volatile daripada meme coin itu begitu. Kalau turun dalam taruhannya begitu, kalau naik kencengnya juga nggak ketulungan itu. Dan sejarah sudah kita ketahui bersama, untuk yang naik jutaan persen itu adanya selama ini hanya ada di meme coin, yaitu PP, Doge dan Shiba yang sudah masa lalu, dan sekarang muncul lagi PP. Menurut Mas Bro, daripada kalian mencari meme coin baru yang nggak jelas, kalau saya mending pilih, kalau PP sudah banyak ya itu ada Shiba, ada Doge, nggak apa-apa, akan bermasa panjang daripada kalian mencari koin yang ngasal gitu ya. Ini PP ini turun hampir 12% selama minggu ini, seminggu ya. Jadi turun sampai udah lumayan ya. Ini titik masuk yang baik sebetulnya. Kalau dilihat dari awan Ichimoku-nya, untuk daily-nya resisten juga sudah di bawah, hampir di bawah. RSI-nya sudah mendekati titik jenuh jual. Siapa yang menjual udah mudah. Kemudian ini koreksi-koreksi yang wajar saja dan menyelesaikan web 2-nya. Kalau di web Elliott-nya itu web 2. Oke, kita akan lihat di sini market cap-nya masih lumayan. Kemudian pemegangnya meningkat terus ya. Jadi saya nggak akan khawatir, dan saya nggak akan ketipu beli koin-koin dulu saat saat naik kemudian turun saya lepas. Mohon maaf, saya ada seminggu batuk.
eh, saya pernah membeli Polygon di harga 19.000, kemudian dibanting 13.000, saya nggak takut. Kemudian 1 bulan kemudian menjadi 43.000. Itu tragedi bantingan-bantingan waktu tahun 2021, lebih gila lagi. Saya nggak mau akan terulang hal yang sama. Ya, kalau saya 13.000 CL, saya pelanggan pelongo kayak kebo, masuk banyak, nggak taunya sebulan kemudian ada event naik sampai 43.000. Itu ya, ada juga yang main di BTC beli di bawah 1 miliar kok rungkat rugi. Ya, di bawah 1 miliar kok rungkat rugi. Tapi temen grup saya di grup ada yang masuk 1,3 miliar kok malah cuan. Ya karena sabar, sebelum cuan dia nggak jual. Jangan ketakutan, mental kita harus mental baja. Yang namanya investor long, invest jangka panjang pemenang, dan nggak ada instan berwaktu. BNB tahun 2017 150.000, Cardano nggak ada harganya tahun 2020 ya, itu masih receh banget, di kisaran 20 perak sampai 30 perak ya, ternyata sampai 12.000. Ini kripto turun 90% pun kalau koin yang baik akan mental kembali. Jadi untuk melatih mental kalian untuk ngerti, jangan ikut-ikutan saja, oh dalam bermain kripto seperti ini ternyata ada hubungan dengan fundament secara ekonomi, secara politik, secara global ya, baik ekonomi ataupun politik global. Untuk si Powell sendiri, saya yakin ada pemotongan. Ini memang masih belum terjadi deal-deal politik antara pemerintah AS, yang ada gap memang dengan kebijakan si Powell ini. Tapi saya rasa hanya pemanis untuk mendorong harga lebih baik naik saja. Tapi kalau nanti sudah waktunya naik, tetap naik tanpa memperdulikan si Powell, karena beda dengan speaknya Powell sebelum ada ETF support. Itu kalau pump ya pump beneran, kalau tinggi bener, kalau dam beneran. Sekarang ketika baik dovish maupun hawkish itu ada dampaknya nggak seberapa. Mau ngapain lagi dana-dana gara-gara ETF dari dana-dana institusi, dana pensiunan sudah banyak masuk ke kripto kok. Yang ditunggu apalagi, hanya sebetulnya si Powell itu news saja lah, untuk news pangkas. Tapi ini dari lagi dikaji ini, si Powell ini untuk stimulus untuk masyarakat US 2.400 ya, 2.400 US dollar. Itu kalau sekarang 16.000, berarti kalau yang 1.000 kan 16 jutaan ya. 16 juta kali 2, 32 juta. 32 juta ditambah yang 400-nya ya lumayan lah, dapat hampir 50 juta. Wah ya lumayan. Itu dananya besar. Akan ada stimulus untuk AS, itu akan mendongkrak juga nanti. Jadi kita harus sabar, jangan kita sampai CL, kecuali kalau trader tuh mau CL mau apa kan, dia tuh kan nggak peduli harga tinggi harga bawah, memang tidak pegang holder, nggak long invest, hanya ketika jual beli untuk masuk sesaat saja. Jadi siap CL juga, ambil di bawah lagi, itu trader ya. Kalau yang jelas atas bawah kan dimakan semua. Dan ini 1 juta US dollar itu terlikuidasi. Ini hanya seorang aja, James Win ini ya, masang posisi long leverage tinggi di PP sama BTC, kena dia ya. Mudah-mudahan nanti pump kembali. Kita sabar lah, PP itu nggak parah ya. Kita lihat juga, kita akan cek dulu di CMC sebentar kawan. Pasti badai akan berlalu. Memang foto yang benar harusnya 80% masuk BTC, kemudian altcoin 15%, kemudian 5%-nya meme coin ya. Itu yang benar, itu portonya begitu. Tetap saya katakan, akan tetapi kan keuangan orang berbeda-beda. Ingin modalnya kecil, ingin harga yang murah, ingin naik yang puluhan bahkan ratusan kali lipat. Sedangkan di BTC nggak mungkin sampai ratusan kali lipat naiknya, itu kan larinya ke PP, ke meme coin. Tapi tetap kita game dan
sabar, uji nyali, sabar, dan nggak ngasal. 99% gagal meme coin, hanya 1% yang berhasil. Maka yang 1% itu di mana kita harus cari. Tapi dari jutaan meme coin yang listing itu, yang mampu masuk menduduki market cap terbesar dan rankingnya sampai 14 di top CMC waktu ATA kemarin 0,43 itu memang hanya PP. Saya rasakan ke PP ya. Ini BNB gila. Bertahan BNB, cari koin yang bagus-bagus. Ini meme coin yang lagi dibanting-banting. BNB gila 13 juta lebih. Ethereum udah mulai jengat lagi 61. Ya. Hanya turun-turun setiap akan buleran, setiap akan dipump itu pasti dibanting dulu. Untuk orang-orang holder yang nggak tahan mental akan keluar dari lapangan, akan di CL, yang udah jenuh, yang sudah jengkel, udah kesel, macam-macam lah di situ. Kemudian nanti pasti akan diambil stop loss, akan diambil macam-macam permainan better, kemudian akan dipump kembali. Itu udah Mas Bro yakin. Kita lihat PP masih ranking 28, 10% dalam seminggu. Aduh, kenceng batunya. 10% dalam seminggu. Ranking masih di situ. Kita tunggu aja lah sampai akhir tahun. Ya saat murah ini jangan pada lari, waktunya kita harus di CE. Tapi uangnya dari mana? Uangnya dari mana, kan begitu. Sambil ngeblak meja. Ya paling sakit itu ya memang kalau lagi pas turun gini nggak ada uang untuk serok ya. Ya memang duitnya dari mana gitu. Mungkin itu aja sampaikan untuk memberikan semangat kalian. Ya permainan semua di sini. Yang penting kita sabar. Arah investasi Trump sudah ketahuan. Dengan apalagi secara regulasi udah oke. Ya sebetulnya positif semua, memang tinggal ini nih satu saja sih Powell pangkas itu ya sudah sebetulnya. Mudah-mudahan lah ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Tetap giyor, riset mandiri. Mas Bro hanya sebatas memberikan info yang saya tahu. Selebihnya kalian riset mandiri. Dan tentunya Mas Bro manusia biasa, nggak sempurna. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kadang namanya manusia ada missnya, ada apa. Tapi saya sudah terbiasa. Dulu gegabah masuk raca habis Mas Bro itu. Karena koin belum masuk Binance, belum masuk di eseng-eseng besar, main hajar saja. Ya itu untuk pelajaran dengan real project yang hebat. Metaverse ternyata bubble di situ. Metaverse bubble seperti Binance juga banyak perusahaan-perusahaan bubble. Jadi harus kita pilih koin yang nggak usah ngurusi project ini itu semua teknologi secanggih apapun, project sehebat apapun, project itu bakar uang, nggak ada guna tanpa investor. Uang masuk paling besar investor. Cardano untuk long invest jangka panjang, termasuk Chainlink ya. Banyaklah yang perlu kalian pelajari di CMC 1 sampai 30 kalian pilih-pilih. Mungkin itu aja ya. Oke. Yang positif kalian ambil, yang perlu kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk meng-subscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.